Begitu ya, tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat berikhtiar untuk sembuh. Saya bisa sembuh, tentunya Anda juga bisa sembuh teman-teman ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Brother Marta, spesialis hipnoterapis asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik dari Kota Kediri dan Ditaraya. Dan saya juga sekaligus mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik tahun 2018. Alhamdulillah sekarang udah sembuh, sehat walafiat sampai sekarang, gitu ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan video saya yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan juga itu akan memberikan semangat tersendiri untuk saya untuk selalu memberikan informasi-informasi yang positif ya tentunya, untuk menunjang, membantu percepatan penyembuhan asam lambung Anda, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik Anda semuanya, gitu ya. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi ataupun tanda loncengnya, dan juga teman-teman juga share video-video saya, barangkali nanti insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu ya, yang masih berjuang dalam upaya penyembuhan asam lambung, GERD, dan anxiety disorder-nya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau memberikan tips cara penyembuhan jalur instan ya, penyembuhan jalur instan ataupun penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety disorder menggunakan jalur yang singkat dan tentunya akan sangat cepat sekali Anda mendapatkan kesembuhan itu. Nah, tetapi saya informasikan untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru menemukan cara ini gitu ya, yang belum tahu. Jadi nanti untuk teman-teman yang menginginkan konsultasi ataupun sharing dengan saya buka layanan sharing layanan konsultasi 24 jam. Nanti teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Dan untuk teman-teman yang juga mau mengikuti sesi terapi olah pikir, nanti juga bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Dan juga saya rekomendasikan sebuah herbal yang insya Allah sangat bagus untuk teman-teman membantu proses penyembuhan asam lambungnya ya. Saya punya di sini madu aslamga dan madu istighfar, itu bisa teman-teman konsumsi dalam rangka untuk membantu proses penyembuhan asam lambungnya gitu ya. Nanti dapat dicari di Shopee ataupun di marketplace yang lain gitu ya. Oke, jadi kita bahas ke bahasan kita tentang jalur cepat penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety disorder gitu ya. Saya sebut jalur cepat, tetapi jalur cepat ini memiliki konsekuensi yang besar teman-teman. Jadi konsekuensi yang saya maksud adalah kalau kita memutuskan untuk menjalankan proses penyembuhan dengan jalur cepat ataupun jalur instan ini, kita membutuhkan mental yang kuat. Jadi di dalam proses penyembuhan dengan jalur instan ini, kita tetap harus menjalankan yang namanya 3 pola hidup sehat teman-teman ya. Karena itu merupakan 3 pola hidup sehat itu merupakan rumus ataupun kunci utama dalam penyembuhan masalah gangguan pencernaan ini ya teman-teman. Jadi 3 pola hidup sehat itu udah barang pasti, udah sesuatu kunci yang pokok, nggak bisa kita otak-atik. Jadi kalau kita mau sembuh, memang harus kita jalankan 3 pola hidup sehat: pola makan, pola hidup, pola pikir. Pola makan seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali ya, mulai dari makanan yang bergizi, dari makanan-makanan pantangan, terus kemudian makan dengan porsi yang sedikit tetapi sering, seperti itu. Terus kemudian jaga pola hidup dengan baik, jangan begadang, olahraga teratur,
tidur jangan berbaring dulu, dan sebagainya dan sebagainya. Pola pikir juga seperti itu, hindari stres, kurangi stres, perbanyak kebahagiaan dan sebagainya. Nah, kemudian yang membedakan adalah dengan kita menggunakan jalur instan ini ya. Tentunya teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung ya ataupun mah kronis itu pasti rata-rata mengalami yang namanya juga anxiety disorder ataupun kecemasan berlebih. Jadi kalau kita memutuskan untuk penyembuhan dengan menggunakan jalur instan ataupun jalur cepat, yaitu dengan cara kita cuek dengan semua gejalanya. Ya, yang penting apa? Yang penting teman-teman sudah cek di laboratorium, semuanya sudah dicek, dinyatakan normal jantung, paru-paru dan sebagainya, fungsi ginjal dan sebagainya dinyatakan normal, tak ada gejala ataupun tak ada indikasi ke penyakit berat tertentu. Teman-teman cukup lakukan cuek. Meskipun gejala ini banyak sekali ya, gejalanya banyak, keliengan, sempoyongan, berdebar, takut mati dan sebagainya, sehingga hal itu menghambat aktivitas Anda. Jadi jalur instannya adalah ketika Anda merasakan gejala itu, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, Anda harus makan dulu, cukupi kebutuhan energinya, bisa dengan minuman istighfar rendah gas ini ya, supaya kadar gulanya tidak drop. Kemudian lakukan aktivitas teman-teman. Ya, itu jalur instan teman-teman. Kalau Anda bisa melakukan itu, meskipun banyak gejala, meskipun banyak sensasi, Anda lawan dengan melakukan aktivitas. Anda takut melakukan A, justru Anda lakukan A. Anda takut melakukan B, justru lakukan kegiatan B. Terus seperti itu adalah jalur instannya. Apa yang kita takutkan, itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya dalam memori bawah sadar kita ini nanti timbul sebuah opini bahwa kemarin saya takut melakukan A, setelah saya lakukan A ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, nanti pikiran bawah sadar Anda ini akan merumuskan ulang ketakutannya itu. Menyimpulkan, oh ternyata apa yang saya takutkan itu tidak pernah terjadi. Apa yang saya takutkan belum tentu terjadi. Gitu ya teman-teman. Jadi kunci penyembuhan instan yang saya maksud adalah lakukan apa yang kamu takutkan. Misalnya kamu takut untuk sholat berjamaah, takut kalau pingsan dan sebagainya. Kuncinya adalah lakukan hal itu. Meskipun hari pertama, kedua, ketiga nanti masih sulit banget memang. Saya yakin untuk dikendalikan. Tapi kalau Anda pengen sembuh dengan jalur cepat ini, maka Anda harus lakukan. Ya, lakukan apa yang Anda takutkan. Itu adalah jalur cepatnya. Kita mau aktivitas. Sebelum kita aktivitas, jantung kita udah berdebar dulu. Nafas kita udah nggak enak dulu. Kalau kita menuruti itu, teman-teman, Anda, saya jamin, tidak akan melakukan aktivitas. Karena apa? Karena Anda takut. Tetapi dengan tekad, dengan kemauan, dengan niat yang kuat, Anda pengen sembuh, Anda harus tempuh jalur cepat ini, jalur instan ini. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan apa yang Anda takutkan, meskipun itu berat. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya apa? Kita bantah apa yang sedang dipikirkan bawah sadar kita. Sebenarnya bawah sadar kita ini mengingatkan, memberi alarm kepada kita. Sifatnya baik sebenarnya teman-teman. Cuma karena kita memiliki kecemasan berlebih, akhirnya alarm yang diberikan itu memberikan efek ataupun dampak kecemasan yang luar biasa. Itu sebenarnya alarm supaya kita lebih berhati-hati. Kita mau bepergian, misal ke pasar, pikiran bawah sadar kita udah bilang nih, saya takut nanti kalau pingsan bagaimana. Itu sebenarnya alarm supaya kita berhati-hati. Sebenarnya bagus, cuma karena anxiety disorder ataupun kecemasannya itu berlebih, jadi efek yang diberikan itu berlebihan, kecemasannya berlebihan, alarmnya berlebihan. Ya, jadi kalau takut seperti itu, yang penting Anda sudah makan, Anda sudah minum manis,
lakukan. Nanti itu sama halnya Anda sedang memprogram pikiran bawah sadar Anda. Diprogram ulang. Saya kemarin takut ini, saya lakukan ini, berhasil. Besoknya Anda tidak akan takut lagi. Begitu teman-teman. Karena mau tidak mau, ya, pikiran, perasaan, mempengaruhi perilaku, itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Karena kenapa? Pikiran bawah sadar itu memiliki porsi 88%. Sedangkan pikiran sadar itu hanya 12%. Sekuat apapun Anda kendalikan kehidupan Anda dengan pikiran sadar, pasti kalah ketika dibenturkan dengan pikiran bawah sadar. Karena di dalam pikiran bawah sadar itu ada 88% mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Jadi manfaatkan pikiran bawah sadar kita ini ya, yang kapasitasnya besar ini, ke dalam hal yang positif. Berikan sugesti yang baik, tanamkan sugesti yang baik, tanamkan kepercayaan-kepercayaan yang positif. Jangan setiap hari Anda, ya teman-teman ini, memupuk dan memberikan sugesti kepada pikiran bawah sadarnya hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, ya. Karena dari pikiran itu nanti berdampak pada perasaan takut, perasaan was-was, perasaan cemas, dan sebagainya. Dari perasaan itu timbul perilaku yang berbeda. Perilakunya apa? Jadi nggak berani kemana-mana, jadi memurung, jadi orang yang tertutup, jadi orang yang seperti orang penyakitan. Oke teman-teman ya, jadi ingat, yang Anda alami itu sebenarnya bukan penyakit yang sebenarnya. Yang Anda alami ini adalah karena Anda terlalu stres. Jadi hormon kortisol Anda ini terlalu banyak. Hormon kortisol adalah hormon rasa sakit, hormon cemas, hormon stres maksud saya. Maka dari itu tidak heran kalau seluruh badan Anda ini rasanya tidak nyaman. Karena apa? Karena Anda kelebihan hormon kortisol ataupun hormon stres. Begitu ya, tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat berikhtiar untuk sembuh. Saya bisa sembuh, tentunya Anda juga bisa sembuh teman-teman ya. Oke, jika Anda membutuhkan layanan konsultasi gratis, bisa menghubungi saya ya. Nanti juga teman-teman barangkali mau menjadwalkan terapi olah pikir, teman-teman juga bisa hubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini. Gunakan herbal madu aslam GAD dan madu istighfar untuk membantu proses penyembuhan asam lambung Anda. Saya akhiri, saya Yogi Pradana Marta, spesialis hipnoterapi asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik dari Kota Kediri dan Blitaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.